Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Nur Amalia dari TI 20B. Di sini saya akan melanjutkan tugas tag HTML dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Bayu Priyatna. Baik, untuk yang pertama pastinya di sini kita mengaktifkan dulu XMPP-nya. Di sini klik start, di sini klik start. Kemudian juga sudah hijau berarti sudah dapat dijalankan. Kemudian kita buka Sublime itu sendiri. Kemudian di sini kita klik new file. Kita save Docs. Kemudian kita buat folder namanya mungkin latihan tugas. Oke, kita buka kemudian. Nah, di sini namanya yaitu index.php. Oke, kita save. File, open folder, latihan tugas 4. Nah, ini dia. Kemudian di sini kita buat HTML. Nah, di sini sudah ada seperti ini. Kemudian title-nya, contohnya kita buat form regis. Siswa. Saya buat contohnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke body. Sebelumnya saya pengen agar nanti hasilnya ada di tengah, kemudian saya di sini beri center ya. Center. Dan saya ingin memberikan judul, bukan judul, apa namanya, heading di atas, makanya kita beri ini label, dan labelnya akan kita bold, makanya itu kita bold itu B. Di sini berarti form registrasi kepanitiaan mahasiswa. Baik, kemudian selanjutnya kita buat tabel agar menjadi tabel seperti itu. Berarti tabel. Kemudian tabelnya berarti juga sama, center. Center. Kemudian selanjutnya kita langsung masuk ke formnya. Nah, kemudian di sini di form itu pastinya ada row, ada kolom. Kita buat di sini row-nya, berarti TR. Kemudian kita pakai TD untuk membuat kolomnya ke bawah berarti. TD. Berarti di TD-nya ini ada nama lengkap gitu ya. TD lagi berarti. Oke, next.
TD, kemudian di sini inputkan, berarti untuk nama lengkap tipenya teks ya. Kemudian di sini name-nya nama. Lengkap. Buat baru lagi TR. Kalau nama kemudian biasanya kelas. Berarti TD. Apa NIM dulu ya? NIM dulu. NIM. Kemudian di sini sama seperti sebelumnya. Titik dulu di sini. Kemudian TD input. Kalau NIM kan angka, berarti number. Yang dimana di name-nya itu berarti name juga. Selanjutnya TR lagi. TD lagi. Apa ya? Kelas. Kelas, kemudian lagi. Selanjutnya TD input. Tipenya kalau kelas berarti teks ya. Teks. Sebentar. Berarti name-nya kelas. Oke, selanjutnya biasanya ada tanggal lahir. Selanjutnya ada lagi, kemudian input. Kalau tanggal lahir berarti kita agar lebih spesifik dan lebih pasti kita pakai date ya. Dan namanya, name-nya maksudnya di sini tanggal lahir. Maaf, salah. Kemudian setelah tanggal lahir pastinya ada jenis kelamin agar kita dapat menentukan apakah dia laki-laki atau dia perempuan. TD, maaf maksudnya TR. Baru TD. Berarti jenis kelamin. TD lagi, titik 2. Kemudian TD inputkan. Input. Kalau jenis kelamin berarti di sini kita buat 2. Kita pakai tipenya radio. Di sininya kita inikan dulu berarti apa ya? Laki-laki. Laki. Kemudian name-nya jenis kelamin. Jenis kelamin. Kemudian kita harus mengeluarkan value, bukan mengeluarkan apa ya? Kita harus tambahkan value di sini.
Value-nya berarti laki-laki. Kemudian kita buat yang perempuan. TD di sininya laki-laki temannya sama perempuan. Kemudian kita input. Tipenya juga sama, radio. Namanya sama, jenis. Kemudian value-nya kita buat perempuan. Seperti ini. Kemudian setelah nama NIM, nama NIM, kelas, tanggal lahir, kemudian pastinya kita butuh alamat ya. Berarti TR, di sini TD, alamat, TD, titik 2. Nah, dikarenakan untuk input itu biasanya untuk kalimat yang sedikit. Nah, jadi kita memakai text area di sini. Di sini text area atributnya ada banyak, ada names, ada row, ada host, ada web. Kita pakai yang text area karena itu biasanya digunakan untuk kalimat yang panjang. Berarti TD, kemudian text area. Di sini text area sudah. Nah, di name-nya ini, di sini kita name, berarti alamat. Tutup. Oke. Nah, setelah itu juga setelah pengisian semuanya, kita tambahkan submit kali ya. Kita tambahkan bagian submit. Berarti di sininya agak rapi ya. Kemudian selanjutnya kita TD, kemudian kemudian di sini kita inputkan, input berarti submit ya, submit. Di sini submit itu berarti atributnya value. Submit, kemudian di sini name-nya kita klik apa ya? Simpan. Kemudian value-nya simpan. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi input. Tipenya reset. Biasanya ada simpan, ada reset. Ketika kita sudah yakin, kita simpan, dan kita tidak yakin atau salah, kita reset ya. Name-nya kemudian di sini kita buat reset. Value-nya berarti batal ya, batal simpan.
Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini TR lagi. Bukan. TR tutup. Sudah. Nah, kita coba ya. Kita save. Kemudian lokal host slice latihan tugas 4 slice index.php. Localhost latihan tugas 4 index.php. Nah, ini dia. Hasilnya seperti ini. Nah, tapi di sini masih tetap belum lengkap ternyata. Ini sudah ada namanya, sudah ada NIM-nya, sudah ada kelasnya, sudah ada tanggal lahirnya, berupa date seperti ini. Kemudian jenis kelamin, kemudian simpan. Nah, kita rapikan lagi, berarti di sini coba kita BR berarti ya. BR. Coba di sini juga sama. Di setiap penutup kita tambahkan ini ya. Coba kita file, kita save, jadinya akan seperti apa. Nah, ini masih agak rapat. Kita buat berarti BR-nya 2 kali ya. BR. Oke, kita file, save, kita buka ya. Nah, ini dia, sudah terlihat lengkap di sini. Sudah seperti ini. Nah, ini juga di sini berarti formnya juga kita centerkan ya. Form Ali. Oh, maaf. Center coba ya. Kita coba. Nah, ternyata ini juga masih apa namanya? Masih berdekatan sama judulnya. Kita di sini buat BR lagi berarti. BR. File save. Nah, ini sudah batal simpan ternyata ada underscore. Berarti tidak perlu ya. Nah, seperti ini. Atau kita bisa tambahkan lagi di sini kali ya. TR lagi. Tambahkan TD di sini. Terus tambahkan status kepengurusan. Titik 2. Oh maaf, maksudnya tadi dulu. Titik 2. Selanjutnya TD.
berarti non pengurus misalnya. Pengurus. Sini kita input. Kita pakai yang checkbox. Checkbox. Kemudian name-nya berarti status kepengurusan. Nah, berarti value-nya value-nya non pengurus. Selanjutnya TD lagi, TD pengurus ya. Pengurus. Kemudian kita inputkan input tipenya sama check box. Kemudian name-nya ini status kepengurusan. Selanjutnya value-nya pengurus. Kemudian kita di sini BR ya. Oke, coba kita save ya. Kita coba buka lagi. Nah, ini dia. Ada status kepengurusan, ada pengurus, ada non pengurus. Oh, berarti batas simpan. Oh, di atas ini ya harusnya. Maaf. Sebentar. Kopikannya. Berarti di sini. Ini kita delete aja. Nah, coba ya kita save. Kemudian kita coba. Wow, kenapa jadi ini ya tidak center? File, save. Nah, sudah seperti ini. Nama lengkap, NIM, kemudian kelas, tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian alamat, kemudian apakah status kepengurusannya non pengurus atau pengurus, kemudian simpan dan batal simpan. Ya, baik, setelah itu selanjutnya kita buat tabel. Untuk tabel, jadi new file, pastinya new file, kemudian Ctrl save, kita simpan di yang sebelumnya berarti di sini dengan namanya tabel.php berarti. Save. Nah, sama HTML ya. Kemudian di sini kita inikan meta. Nah, kan kemudian di title-nya berarti kita tambahkan tabel misalnya mahasiswa. Oh. Baik.
Feednya sudah, lanjut kita ke body. Berarti kita klik, kita buat tabel, berarti tabel. Benar. Selanjutnya di sini kita tambahkan bordernya ke 1. Selanjutnya cell padding. Cell padding misalnya 8. Nah, kemudian cell spacing-nya kita buat 0 saja biar. Kemudian align center. Selanjutnya PR. Row-nya berarti TH. Kemudian biasanya di tabel itu ada nomor, tanggal lahir, nomor, kemudian tanggal lahir ya. Nama dulu. Nama. Kemudian biasanya ada apa lagi di tabel? Ini aja kali ya kita masukin. Kemudian kelas mungkin. Kemudian jenis kelamin. Kemudian selanjutnya ada, kita tambahkan alamat saja ya. Alamat di sini. Ini untuk yang pertama, tabel pertama. Coba kita file, kita save, kemudian kita cek localhost slice latihan tugas 4, kemudian slice tadi namanya tabel ya. Nah, seperti ini. Ini karena belum ada ini ya. Masih seperti ini. No nama name coba kita buat ini. Kita buat di rows kedua. PR. Misalnya berarti langsung TD. TD-nya 1 misalnya nomornya. Kemudian TD lagi. Namanya misalnya saya sendiri aja kali ya. Kemudian NIM. TD. 20 Jadi kemudian lagi kemudian habis NIM kelas TI20B. Kemudian kelas jenis kelamin TD perempuan. Kemudian alamat TD, alamatnya
mewakili. Kemudian kita misalnya mau buat yang kedua. Berarti kita TR, ini TD, berarti misalnya 2. Kemudian TD lagi, namanya selfie misalnya. TD lagi, NIM 20 41 6226 20 987. Maaf. Kemudian TD lagi, kelas IF 20C. Kemudian lagi, jenis kelaminnya perempuan pastinya. Kemudian lagi, alamatnya di nomor 10 misalnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya, oh iya, ini tabelnya belum di ini. Ini berarti ya. Tabel lain. Di sini. Kita file, kita save, kemudian, nah, seperti ini ya, sudah rapih ternyata. Di sini ada yang pertama, tadi saya sudah masukkan, kemudian ada ini. Seperti ini. Dan ini tabelnya, kemudian ini formnya. Seperti ini. Maka, oh, kita tambahkan berarti ya. Berarti tadi alamat udah, jenis kelamin udah, tanggal lahir perlu. Berarti hanya tanggal lahir dan status kepengurusan. Kita coba kali ya. Kita punya, kemudian TD. Kita masukkan status kepengurusan non BP, misalnya non BPH ya. BPH. Dan pengurus misalnya. Dan di sini TD non dan pengurus. Kita masukkan lagi di sini PH status kepengurusan. Coba kita file, kita save, kemudian kita reload. Nah, status kepengurusan ya jadi seperti ini. Berarti nama sudah, NIM, kelas, jenis, alamat sudah, jenis kelamin sudah, tanggal lahir. Tanggal lahir apakah perlu? Sudah selesai. Nah, baik seperti ini. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Semoga yang menonton dapat ilmu baru. Begitupun juga dengan saya dapat ilmu baru karena terus mencoba. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.